suara saya jelas? Pak Robi, selamat siang. Selamat siang, Mbak Novi. Ya, Pak Robi, apakah suara saya jelas? Sudah jelas. Oke, semoga live streaming hari ini tidak ada gangguan jaringan seperti yang sebelumnya ya teman-teman, karena ini sudah coba kita ganti ya. Oke, di sini ada Kasia Branch 727, terima kasih banyak. Kamu bisa stay di sini ya untuk terus memantau live streaming kita market update hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang untuk teman-teman semua ya yang sudah bergabung bersama dengan saya dan Pak Robi di Market Update Live hari ini. Seperti biasa, karena kita selalu menyapa teman-teman semua di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan hari ini, hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita kembali menyapa teman-teman semua melalui Market Update Live. Nah, kalau misalnya waktu kemarin itu kita sudah sempat membahas harga emas yang tinggi-tingginya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat hari ini sepertinya terjadi sedikit koreksi nih untuk harga emas. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam ya teman-teman ya, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semua yang ada di Room Live Metal News maupun teman-teman yang ada di Room Live Metal Go. Kira-kira kalau dari teman-teman sendiri nih hari ini pengennya kita kasih informasi apa sih? Kalian kalau misalnya ada request atau misalnya pengen tahu informasi tentang apa yang belum pernah kita bahas, pastinya tentang instrumen investasi khususnya untuk emas, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Nanti coba akan kita lakukan untuk di next live-nya. Seperti itu. Oke, seperti biasa kita bersama dengan Pak Robi ya dari Metal Bank Global Monetary. Pak Robi, kalau misalnya saya lihat nih ya hari ini Pak, sepertinya terjadi sedikit koreksi nih Pak sama harga emas ya, betul ya Pak? Iya benar. Nah, Tapi teman-teman ada kita koreksi. akan coba cari, kita akan coba cari tahu nih kira-kira kenapa nih harga emas hari ini sedikit terkoreksi. Oke, tapi sebelum itu saya ingin memberikan beberapa informasi untuk teman-teman semua bahwa harga emas fisik JFX Gold X ini pada hari Rabu ya, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 itu harganya berhasil menguat lebih dari 1% teman-teman. Setelah di tanggal 30 Septembernya itu terjadi penguatan yang cukup besar, ternyata di tanggal 1 Oktober penguatannya itu kembali terjadi. Nah, tapi keesokan harinya di tanggal 2-nya harganya masih tetap meningkat, masih tetap menguat, tapi presentasenya mengecil ya Pak. Kalau tidak salah di 0,04% di hari Kamis. Seperti itu. Nah, ternyata hari ini, keesokan harinya, di hari Jumatnya, teman-teman harganya terkoreksi sebanyak minus 0,24%. Nah, saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya setelah kita lihat, karena kalau tidak salah ini bukan pertama kalinya ya ketika harga emas mencapai posisi tertingginya, dia memecahkan rekor terbaru, kemudian keesokan harinya atau tidak lama kemudian akan kembali menguat dengan presentasi yang jauh lebih kecil, kemudian next day-nya mereka akan terkoreksi harganya. Nah, pertanyaan saya Pak Robi, saya penasaran saja, apakah pola seperti ini memang sudah seharusnya atau ini kebetulan saja Pak? Emang udah harus ya pasti. Itu common banget karena emang namanya kan overbought yang tadi saya jelasin ke RSI itu udah lebih dari 70 itu pasti overbought. Kalau udah overbought itu pasti ada namanya sell off gitu. Dan itu kan juga saya bilang investor yang mature itu pasti cari kesempatan untuk take profit di sini. Nah itu sebenarnya itu sehat banget pullback kayak gitu namanya. Kalau saya khawatir atau apa emang momentumnya masih bullish. Oke, berarti memang sudah ini ya Pak, sudah seharusnya ya polanya itu memang sudah terbentuk ya Pak ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya Pak. Ya, emang benar karena kan namanya overbought pasti apa yang naik pasti ada dikit turun. Nah, mungkin naik terus. Oke, nah teman-teman, jadi yang tadi sudah sempat merasakan kekhawatiran ya sebelum Pak Robi join tadi beberapa teman-teman sampaikan, Kak kenapa harganya turun gitu.
Kenapa harganya turun? Karena kata Pak Robi tadi sudah dijelaskan memang itu alamiahnya seperti itu teman-teman. Harganya tidak akan terus-terusan naik, tapi memang ada saat dimana harganya akan terkoreksi seperti hari ini. Nah, membahas soal harga emas fisik JFX Gold X yang terkoreksi pada perdagangan hari ini, Pak Robi. Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira apa sih Pak penyebab harga emas itu bisa terkoreksi pada perdagangannya, Pak? Bisa aja itu trader pada profit taking. Satu lagi itu orang mau short term, mau short gitu, jadi untuk bikin harganya turun supaya dia bisa beli di bawah. Itu kejadiannya banyak hal yang kayak gitu, juga masih uncertainty. Kita ada orang kayak ya namanya sudah sampai reach target untuk trader, dia pasti ada profit gitu. Terus sekarang US dollar ada dikit naik gitu. Nah, itu yang bikin emas ada dikit turun sih. Tapi semuanya kita orang nggak bisa uncertain, tapi yang saya tahunya itu karena overbought aja. Yang awalnya saya tahu itu overbought, pasti ada sell off-nya di hari tertentunya. Sekarang udah sampai udah tinggi banget ya, pasti dia orang profit. Oke, berarti memang ada beberapa faktor yang menyebabkan harga emas itu bisa jadi terkoreksi. Tadi sempat disampaikan salah satunya adalah aksi profit taking dari para investor yang ingin mendapatkan atau merasakan profitnya ya Pak ya, di mana harga emas yang sudah mencapai posisi tertingginya. Nah, tapi saya ingin tahu Pak, kira-kira apakah memang pola mendapatkan atau aksi profit taking ini sebenarnya biasa dilakukan oleh para investor untuk mendapatkan keuntungannya gitu, memang banyak gitu yang memanfaatkan kondisi saat ini berarti ya Pak ya? Ya pasti, karena kita kan kalau lihat itu graf itu nggak mungkin naik itu lurus banget, pasti ada naik turun naik turun kayak gitu. Dan semuanya itu pasti pikirnya beda-beda. Jadi yang invest di emas bukan kita orang aja, masih ada di banyak orang yang invest. Juga ada orang juga main untuk bukan invest, ada ke trading. Trading itu bisa aja kalau dia udah reach certain point, targetnya udah kecapai, itu bisa sell off. Sang kemarin aja itu udah RSI-nya udah lebih dari 70, itu di 74, itu udah nama overbought. Overbought itu karena semua investor itu semua dari retail investment, dari yang orang yang mau mulai invest saja udah tahu itu sekarang kan udah tercapai 99% ya. Kalau kemarin itu masih 80-an%, Fed bakalan turunin suku bunga di next meetingnya itu di Oktober 28. Dan juga sekarang lagi US shutdown, ya orang pada pasti baru beli. Nah beli di situ untuk namanya safe havennya itu udah ke overbought. Itu udah overbought banyak banget, jadi price-nya udah shoot up, ada harganya udah shoot up, itu nggak ya udah break all time high lagi gitu. Nah dari situ ya pasti semua orang itu take opportunity untuk ambil profit dulu. Oke, memang sebenarnya apalagi untuk teman-teman yang memang basicnya melakukan transaksi secara atau trading ya Pak ya, biasanya memang teman-teman yang terbiasa untuk melakukan trading ini mereka akan lebih memperhatikan market, di mana memanfaatkan kondisi seperti saat ini untuk taking profit gitu. Tapi itu balik lagi ya teman-teman ya kepada pilihan teman-teman, apakah ingin melakukan dengan pola teman-teman yang trading atau ingin melakukan seperti yang biasa kita sampaikan, yaitu menabung emas. Jadi tidak perlu mengikuti kondisi marketnya seperti apa, teman-teman bisa fokus saja dengan tujuan menabung emas fisiknya gitu ya. Karena seperti yang Pak Robi sampaikan, lagi-lagi saya sampaikan bahwa apabila tidak ada urgensi atau teman-teman kondisi finansialnya sedang baik-baik saja, rasanya memang akan lebih baik jika tabungan emasnya disimpan dulu ya Pak ya, sampai nanti kita rasa memang sudah saatnya untuk kita jual dan kita taking profit di situ, baru nanti teman-teman bisa melakukan aksi profit taking seperti teman-teman investor yang hari ini banyak yang sedang melakukan aksi profit taking seperti itu. Baik, kita belum masuk sesi tanya jawab sebenarnya, tapi tadi sudah ada yang bertanya. Banyak yang sering dikatakan aset safe haven. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak Robi, dia penasaran kenapa emas bisa mendapat julukan aset safe haven ini. Karena emas itu udah laku
kalau kita kan black record ya, track record di zaman dulu itu udah 5.000 masih dipakai. Itu 5.000 tahun lalu itu emas dipakai untuk sebagian jual beli barang, untuk trading untuk beli barang udah dipakai. Itu yang sekarang kita tahunya itu duit kertas. Nah, emas itu udah experience banyak momentum krisis, ekonomi krisis kayak depression, apa emas masih stabil. Jadi emas itu udah jalanin berapa banyak keujian, jadi orang udah percaya banget di situ. Dan emas itu justru kenapa? Karena udah jalan sangat banyak. Jadi sampai sekarang bilang percayaannya itu udah lebih dari 100%. Nah, nilainya udah pasti ada, justru kenapa orang anggap itu sebagian safe haven. Oke, nah itu saya rasa itu menjawab ya teman-teman ya, kenapa emas mendapat julukan sebagai aset safe haven. Nah, membahas soal instrumen investasi ya, memang beberapa teman-teman di sini meminta untuk kita membahas di luar emas seperti itu. Tapi ini sekedar informasi saja ya teman-teman. Kita akan coba tanyakan kepada Pak Robi, karena seperti yang kita tahu instrumen investasi ini cukup beragam ya Pak ya, tidak hanya emas gitu. Ada macam-macam, ada saham, ada obligasi, kemudian ada reksadana dan juga yang lainnya. Nah, tapi saya ingin tahu nih Pak, mungkin Bapak dapat berikan contoh instrumen investasi selain emas gitu Pak. Kiranya apa sih Pak masing-masing karakteristik dari instrumen investasi ini, dan tentunya apa saja plus minusnya Pak di antara semuanya? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak Robi, silakan. Oke. Yang satu itu emas ya, saya ngomong mulai dari emas dulu. Emas itu termasuk kategori komoditi. Nah, specifically emas yang tadi saya bilang itu ada store value-nya, orang pada anggap itu safe haven. Yang meaningnya orang investasi di emas itu sebenarnya untuk hedging inflasi. Yang jeleknya dia nggak dapat itu dividen, dia nggak dapat yield, dia nggak dapat apa-apa semuanya. Cuman value-nya naik aja sendiri. Dan itu bisa naiknya kadang-kadang pelan, kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang bisa pelan. Kalau sekarang itu mumpung lagi cepat, ada big return-nya itu mesti jaga waktu, itu panjang banget, bisa 5 tahun ke atas. Nah, kenapa orang investasi di emas ini? Karena ya tadi saya ngomong itu lebihnya untuk safe haven, untuk hedging dia punya inflasi, untuk value-nya masih tetap di sana. Yang kedua itu ya saham itu lebih sebenarnya kita ownership sebagian perusahaannya. Sekarang dapat untuk dividen, sekarang juga emang tetap namanya long term growth di situ. Jadi kita percaya perusahaan ini kedepannya bisa bagus, bisa prospek gitu. Jadi kita bisa investasi di saham perusahaan yang tentunya. Nah, jeleknya itu kalau ada resesi itu sensitif banget untuk saham. Jadi tergantung kayak resesinya di mana, saham yang di kategori mana. Nah, saham itu bisa ikut. Benefitnya, kalau misalnya ada Fed cut kayak gitu, orang pasti tidak pindahin ke saham. Karena saham itu, kalau misalnya rate cut, berarti suku bunganya itu kurang menarik. Jadi orang pasti baliknya duitnya ke saham, karena suku bunga udah turun. Nah, perusahaan-perusahaan itu juga bisa minjem duit untuk muterin dana bisnisnya. Kalau yang satu lagi itu, yang ketiga itu bond itu lebih obligasi. Jadi kita orang beli kayak semacam utang pemerintah. Nah, itu safe banget. Itu yang saya boleh bilang itu nomor 2 lebih safe dari nomor 2 safe setelah emas. Nah, kalau bond itu kita orang dapatnya kupon. Jadi sebenarnya itu sensitif banget sama interest rate. Nah, di situ. Mau big return itu nggak mungkin, paling juga ada returnnya stabil, pasti lebih tinggi daripada suku bunga. Bisa bilang itu sensitif banget sama suku bunga. Yang next itu ada mutual fund. Ya, mutual fund itu lebih ke kita orang atau ETF ya, itu kita orang invest ke perusahaan yang perusahaan itu main sahamnya. Jadi perusahaan itu udah kayak ada satu basket gitu, satu basket. Jadi dalamnya itu ada saham A, B, C, D, E. Kita tinggal invest di perusahaan itu yang udah ada invest satu basketnya. Itu lebih aman yang kalau kita orang tak usah pelajarin semua saham sama satu-satu gitu. Nah, di situnya. Yang next itu ya lebih ke cryptocurrency kita orang itu belinya digital asset.
itu beda banget, itu resikonya lebih tinggi, itu juga untuk long term dan volatile banget. Kalau orang yang kurang ngerti, saya nggak gitu saranin untuk langsung eh, investasi di kripto, tapi belajarin dulu. Oke, saya setuju nih dengan pendapat Pak Robi yang soal yang terakhir ya, soal yang kripto ini. Memang sekarang kan kripto ini cukup naik daun ya Pak ya. Apalagi banyak teman-teman yang notabene adalah generasi muda, teman-teman Gen Z mungkin ya, yang mencoba atau ikut terjun ke dunia investasi kripto gitu ya. Cuman seperti yang Pak Robi sampaikan teman-teman, pastinya jangan FOMO, pastinya seperti biasa ya Pak, apapun itu instrumen investasinya teman-teman jangan FOMO. Kalian perlu cari tahu dulu apa yang menyebabkan kalian mendapat keuntungan ataupun mungkin bisa terjadi loss atau kerugian ya. Jadi kalian harus mengerti dulu itu bagaimana polanya atau bagaimana cara bermainnya gitu ya teman-teman. Jangan sampai karena FOMO ikut-ikutan lagi naik daun terus teman-teman asal terjun aja gitu, akhirnya teman-teman merasa rugi. Kalian pilih. Baik, sepertinya saya terputus dengan Pak Robi, teman-teman. Sepertinya kita terputus dengan akun Metal Go Plus. Sebentar, kita akan coba untuk terhubung kembali. Baik. Saya Pak Robi, kita sudah terhubung kembali teman-teman dengan narasumber kita. Jadi itu tadi adalah rangkuman mungkin ya dari Pak Robi tentang beberapa jenis instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih ya, beserta dengan informasi seputar plus minusnya. Balik lagi seperti yang Pak Robi sampaikan, teman-teman perlu mempelajari terlebih dahulu. Jangan asal ikut karena sedang tren aja ya. Kalian perlu pelajari dengan baik sebelum memilih instrumen investasi apa yang akan teman-teman gunakan. Seperti itu. Setelah kita membahas tentang beragam jenis instrumen investasi, kita kembali lagi ke emas, teman-teman. Tadi pagi Pak Robi saya mendapat notifikasi nih dari aplikasi Metal Go Plus ya, tentang promo payday sale. Katanya promo payday sale menanti. Nah, coba Pak Robi boleh dijelaskan Pak, ini promo apa sebenarnya Pak? Biasanya kan kita kasih 1% cashback kalau kita investasi senilai 100.000 1% cashback. Nah kalau yang ini kita kasih lebih banyak. Jadi untuk PD aja sampai tanggal 5 Oktober kita kasih 5% cashback, bukan 1% lagi tapi 5% cashback. Tapi investasinya minimumnya mesti 5 juta ke atas kita kasih 5% cashback. Jadi secara nggak langsung sebenarnya kita orang beli emas sudah untung. 5 juta cashbacknya 5% Pak? Iya, berarti itu secara nggak langsung kita orang udah untung sebenarnya. Udah ada cashback ya teman-teman, 5% itu udah pasti untung. Apalagi kalau teman-teman transaksi sekarang gitu ya di jangka waktu si payday sale ini, kemudian teman-teman simpan emasnya sampai nanti ketika harganya lebih naik lagi gitu ya, pasti keuntungannya akan berkali-kali lipat. Walaupun sebenarnya keuntungan 5% ini atau cashback 5% ini sudah masuk kantong ya Pak ya, secara otomatis ya. Iya. Caranya kita udah kasih balikin duit, itu bukan balikin kasih emas, tapi sekarang cashback itu senilai rupiah 5%, itu kurang lebih itu 250.000 sebenarnya. Ya, dan situ udah dapat, udah kita udah bisa pakai 250.000 nih. Ya di situ bagusnya. Jadi secara nggak langsung kita udah untung. Sampai kapan tadi Pak programnya? Sampai tanggal 5 saja ya? 5 Oktober. 5 Oktober. Ya. Nah, untuk payday di situ. Payday sale teman-teman dari Metal Go Plus ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalian menyesal karena tidak mengikuti program ini. Hanya sampai tanggal 5 Oktober saja ada program atau promo Payday Sale ya dari Metal Go Plus. Untuk teman-teman yang melakukan transaksi pembelian emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus sebanyak 5 gram, secara otomatis teman-teman akan mendapatkan cashback sebanyak 5%. Kalau tadi Pak Robi sampaikan, 5%-nya berarti keuntungannya itu sudah masuk kantong teman-teman melalui cashback. Belum lagi kalau teman-teman menyimpan tabungan emasnya yang telah kalian beli sekarang ya pada segmen promo ini,
dan disimpan sampai nanti, sampai harganya kembali menguat. Nah, kita bisa cek lagi tuh berapa keuntungan yang bisa teman-teman raih seperti itu. Jadi jangan lupa ada program Payday Sale ya dari Metal Go Plus. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman silahkan bisa kunjungi websitenya metalgo.co ataupun official account Instagram dan juga TikToknya Metal Go Plus. Jadi langsung aja silahkan dimanfaatkan programnya. Oke, kita masuk ke sesi baca update harga ya. Dan teman-teman mungkin sudah banyak yang penasaran nih. Tadi kan kita sudah sampaikan ada hari ini sedikit terjadi pelemahan, tapi kira-kira berapa harga emas di aplikasi Metal Go Plus hari ini ya? Sekedar informasi juga untuk teman-teman dan Pak Robi. Hari Jumat tanggal 3 Oktober 2025, harga emas fisik di Bursa Komoditi JFX di aplikasi Metal Go Plus, teman-teman silahkan dicatat. Untuk harga belinya itu berada di 3.860,34 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri berada di 3.856,92 US dollar per troy ounce. Dan untuk satuan gramasi per 1 gram, harga belinya berada di angka Rp2.092.840 per gram. Dan untuk harga jualnya itu berada di Rp2.048.190 per gram. Memang pada perdagangan hari ini terjadi koreksi harga atau pelemahan di 0,24%. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, seperti yang Pak Robi jelaskan tadi, itu adalah salah satu efek dari adanya aksi taking profit ya daripada investor. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kalian bisa untuk tetap fokus saja, simpan saja untuk tabungan emasnya, tidak perlu khawatir karena ini adalah normal atau secara alamiah memang harga emas pasti akan ada sesi naik dan juga turunnya. Seperti itu. Teman-teman, kita memasuki sesi untuk Q&A dan di sini sepertinya sudah ada beberapa teman-teman yang memberikan pertanyaannya. Saya akan coba langsung bacakan pertanyaannya untuk Pak Robi. Sebentar, saya akan coba scroll karena ini udah tertinggal cukup jauh. Ini udah banyak yang nanya, kayaknya penasaran banget ya teman-teman. Oke, pertanyaannya, Pak mau tanya dong, tips nabung emas yang ideal seperti apa ya Pak? Yang ideal Pak Robi kira-kira seperti apa? Yang ideal, kita mampunya berapa? Jadi anggapnya kayak gini, kalau saya ngomong, kamu bisa buang berapa banyak duit tanpa dilihat di situ. Jadi kamu bisa ya buang 200.000 per minggu atau per bulan di situ. Yang sebenarnya 200.000 dibuang tanpa dipikir, kita kan pasti bisa. Karena kita kan pergi makan aja itu udah 300.000 seminggu atau berapa kali. Jadi kita kan hilangin aja. Anggapnya kita buang 200.000, kita taruh di emas, tapi mesti konsisten. Biasanya kayak saya bilang ini sekarang emas lagi turun, atau emang kita orang patokannya itu mau investasi di tanggal berapa, jadi kita rutinitas di tanggal berapa kita tiap pasti saving dulu di situ, nabung ke emas. Jadi pas kita terima gaji pertama itu bukan pakai di mana sisanya untuk invest, enggak. Yang pertama kita sisanya berapa yang kita mau invest. Nah, ada sisanya dari saving ini yang untuk duit dingin masukin ke emas, tapi tiap bulan mesti lakuin kayak gitu. Nah, kebetulan kalau misalnya sekarang emas lagi turun, lagi beres sedikit, itu juga boleh kesempatan kita boleh tambah lebih banyak. Itu terserah sih, terserah mau tambah atau enggak, tapi yang pentingnya itu mesti konsisten tiap bulan kita nabung yang sama. Nah, dapat rezeki lebih banyak, kita boleh double up di situ. Yang penting itu mesti disiplin, konsisten, jangan kayak FOMO ikut-ikutin orang, ikut jual. Kalau emangnya kita set target, kita tabung emas ini sebenarnya untuk apa? Kayak banyak orang bilang ya untuk anak sekolah ke depannya. Nah, anak sekolah ke depan ya sebenarnya itu paling bagus sih, karena sekolah itu pasti makin lama semakin naik harganya, makin mahal. Jadi kita nggak bisa tahu itu berapa mahalnya. Jadi kalau kita boleh aja mulai nabung untuk anak kuliah ke depan gitu. Yang dari situ pas anak udah mau kuliah, kita boleh cari emas dari situ.
Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai untuk menabung, mungkin ya kalau misalnya coba saya simpulkan, mungkin memang kita perlu mempunyai niat terlebih dahulu ya Pak. Karena seperti yang Pak Robi sampaikan, kalau kita makan rasanya seminggu aja tuh kita bisa habis 300.000 kalau misalnya kita mau makan di luar gitu. Coba kalau misalnya 300.000-nya ini kita alihkan untuk menabung emas gitu kan, karena kan seperti yang teman-teman tahu juga di Metal Go Plus ini teman-teman bisa menabung emas mulai dari kontrak yang paling kecil ada di 0,01. Jadi kalau budget untuk makan di luar atau jajan mingguannya ditahan untuk tidak jajan dan dialihkan untuk beli emas, rasanya itu bisa-bisa aja gitu, karena tergantung niat kita seperti apa. Apalagi tadi Pak Robi juga sampaikan nabung emas bisa menjadi solusi ketika teman-teman memang mempersiapkan dana untuk masa depan. Salah satunya adalah pendidikan anak nih ya, buat Pak Sutri gitu ya yang punya anak gitu, ingin mempersiapkan tabungan masa depannya untuk sekolah anak atau untuk kuliahnya gitu ya di masa yang akan datang, bisa dimulai dari sekarang karena seperti yang kita tahu harga emas akan terus meningkat ya. Jadi itu cocok banget. Iya, Semoga benar. itu menjawab ya untuk yang tadi ideal ya Pak ya, tips nabung ideal. Yang ideal, iya. Oke, next ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih tentang menabung emas, tapi agak sedikit berbeda. Kak, kalau misalnya kita masih punya utang, tapi mau coba nabung atau investasi emas, baiknya gimana ya? Kalau case-nya masih punya utang nih Pak, tapi pengen coba invest emas. Kalau pertanyaan sih gini, kalau kita udah bayar semua utang, kita masih ada sisa duit ya. Gak mungkin utang kita bayar, kita nggak ada saving dikit. Itu pasti kita bisa ada saving dikit. Kalau misalnya kita bisa save 100.000 per bulan, itu ngomong yang paling 100.000. Kita bisa alihin dikit, kayak misalnya 10-20% di 20.000 atau 30.000 dialihin ke emas. Karena kita sudah offer ya di Metal Go Plus juga ada kontrak yang paling kecil itu 0,01. Itu ya kemarin-kemarin itu di bawah 20.000, tapi sekarang di atas 20.000, itu masih di bawah 25.000. Jadi kita bisa aja mulai dari sana dulu, mulai dari kecil, karena kita orang a journey of 1,000 miles start with a single step. Jadi kalau kita nggak mulai maju, ya kita nggak mungkin bisa sampai. Saya suruh bilang, Bang Novi, bisa ya jalan dari Jakarta ke Bali? Ya, look impossible kan. Ya sebenarnya kita kan bisa jalan sih dari sini, kita kan jalan ke Bali bisa, langsung naik mobil. Tapi mulainya dari mana? Mulainya mesti satu langkah dulu. Kita nggak bisa bilang langsung lari, enggak, mulai satu langkah dulu. Jadi baru bisa kelihatan ke depannya kayak apa. Step by step. Itu yang paling simpelnya, mulai dari yang paling kecil dulu. Pelan-pelan kamu bisa tahu bagaimana cara untuk naik. Oke, mulai dari yang kecil dulu ya, tuh kakak untuk yang tadi pertanyaannya. Kalau misalnya punya utang tapi pengen coba invest emas gimana? Itu bisa dicoba dari yang paling kecil dulu, dari langkah kecil. Yang penting kita sudah ada step awal ya Pak ya, untuk mencoba memasuki atau mencoba untuk menabung ataupun investasi emas seperti itu. Jadi teman-teman, balik lagi kalian bisa memanfaatkan kontrak 0,01 di aplikasi Metal Go Plus ya, karena hanya dengan 0,01 atau saat ini sekitar Rp20.000 itu teman-teman sudah bisa menabung emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin coba menyisihkan jajan mingguannya misalnya sebanyak anggaplah 200.000 per minggu, itu teman-teman bisa membeli emas di kontrak 0,01. Apalagi sekarang masih ada gold drips ya, ada cashback yang 1% ya Pak Robi ya, kalau tidak salah ya, yang gold drips Ya, itu. benar. Gold drip 1%. Itu kita orang ya usahain bagaimana bisa nabung 100.000, kita orang kasih cashback ya 1.000. Emang nggak kelihatan gede, tapi kalau kita orang kumpulin 1.000, ya kalau saya cara ngomong sih 1M juga mulai dari 1.000. Betul, sepakat. 1M juga mulai dari 1.000 teman-teman. Jadi kalau yang tadi payday sale itu 5%, tapi hanya sampai di tanggal 5 Oktober saja. Kalau misalnya udah kelewat 5 Oktobernya, teman-teman masih bisa memanfaatkan program lainnya, yaitu ada Gold Trips, di mana teman-teman juga masih bisa mendapatkan cashback ya.
Jadi kalian bisa memanfaatkan nih program-program yang ada. Kenapa? Karena seperti yang Pak Robi bilang, ketika cashback yang kita dapatkan secara tidak langsung berarti keuntungannya sebenarnya sudah kita rasakan atau masuk ke kantong kita. Belum lagi nanti kalau kita save emasnya dan kita tunggu atau nantikan sampai harganya jauh lebih tinggi, mungkin itu akan lebih besar ya profit yang bisa kita dapatkan. Oke. Terakhir Pak Robi. Kak, aku lihat di aplikasi Metalgo ada logo LBMA. Itu apa sih, Kak? Kepo, itu apa katanya Pak? LBMA, Pak Robi. LBMA itu artinya London Bullion Market Association. Jadi itu termasuk standarnya dari London, itu international standard yang untuk namanya jual beli emas di pasar emas. LBMA itu artinya itu international recognized, jadi dibawa kemana-mana pun harganya pasti sama di situ. Jadi kenapa itu sekarang pakai LBMA, itu kualitinya itu paling tinggi dunia sih. Kalau bilang itu udah standar dunia, jadi bikin international trading itu, international trade itu lebih gampang. Oke, itu penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi LBMA atau LBMA itu adalah London Bullion Market Association. Tadi Pak Robi sampaikan itu adalah standar dari London, di mana harganya ketika dibawa kemanapun emasnya itu akan mengikuti standar internasional yang sama. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Metalgo Plus teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Sudah banyak sekali nih legitimasi yang teman-teman bisa rasakan apabila melakukan transaksi emas fisik di Metalgo Plus. Baik, Pak Robi, tidak terasa 30 menit sudah kita berbincang. Terima kasih banyak Pak Robi. Ya, terima kasih Mbak Novi. Ya, Terima kasih juga untuk teman-teman semua, dan untuk teman-teman yang baru saja join atau yang sudah tertinggal live streaming market update-nya, jangan khawatir karena kita akan sajikan siaran ulangnya selalu di YouTube-nya Metal News ya. Teman-teman bisa mampir ke Metal News Digital ataupun mampir di Spotify kita ya. Teman-teman bisa mampir ke Spotify-nya kita di Ngobrol Yuk Podcast. Nah, semuanya ini akan terus diberikan atau akan kami siarkan secara ulang melalui dua kanal tadi. Bisa mampir ke YouTube atau bisa mampir ke Spotify-nya kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Robi dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus pantau atau mengikuti market update live di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat bersama narasumber kita, Bapak Robi Leonardo. Saya Novianti pamit beserta darangan narasumber kita. Izin pamit. Selamat menjalankan aktivitasnya. Terima kasih banyak Pak Robi. Terima kasih teman-teman.